semua, saya Veronica Krisdiana Watratan. Saya mahasiswa semester 4 Teknik Informatika dari Politeknik Negeri Ambon. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan menerangkan mengenai dua materi, yaitu materi transmisi data dan media transmisi data. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu transmisi data. Apa sih transmisi data itu? Transmisi data adalah proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Nah, transmisi data ini punya faktor. Faktor transmisi data adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur transmisi data adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Nah, konfigurasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu point-to-point dan multi-point. Point-to-point adalah menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi, misalnya ada di transmisi paralel. Contohnya adalah sharing antar laptop dengan menggunakan kabel LAN cross. Selain itu, point-to-point juga dapat digunakan dalam serial atau piranti jarak jauh. Dalam serial digunakan perangkat wireless. Yang kedua yaitu multi-point. Multi-point merupakan sebuah jalur yang digunakan oleh banyak piranti untuk berkomunikasi. Contohnya dari multi-point ini adalah warnet atau hotspot, di mana dalam satu server dapat disebar ke beberapa klien. Saya akan menjelaskan lagi mengenai contoh dari multi-point. Misalnya, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dalam satu kelompok ini, 4 orang tidak memiliki jaringan atau data untuk mengakses website atau sesuatu dalam mendapatkan informasi. Di antara 4 orang ini, 1 orang memiliki data. Nah, 1 orang ini disebut sebagai server karena dia akan membuka hotspot atau layanan bagi keempat orang yang tidak memiliki jaringan tersebut. Maka dengan demikian, keempat orang yang tadi tidak bisa mengakses sebuah browser akan dapat mengakses browser tersebut karena 1 orang tersebut telah membuka hotspot bagi klien-kliennya. Selanjutnya, transmisi data memiliki jalur. Bagi kalian yang belum mengetahui apa sih jalur transmisi data? Jalur transmisi data adalah sebagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Jalur transmisi data dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah unicast. Unicast adalah kontak informasi yang terjadi antar suatu alat dengan satu alat lainnya. Misalnya, kita bisa mengambil contoh dari telepon seluler, di mana kita dapat melakukan komunikasi secara bersamaan dengan melalui penggunaan telepon. Yang kedua adalah multicast. Multicast adalah komunikasi antar satu alat dengan alat lainnya, di mana masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang ada pada internet, di mana server tersebut melayani beberapa komputer yang pada akhirnya komputer tersebut dapat memberikan respon balik kepada server. Yang ketiga atau yang terakhir adalah broadcast. Broadcast merupakan pengiriman informasi dari satu alat ke alat yang lainnya, di mana dalam hal ini si penerima informasi tidak dapat atau tidak perlu untuk melakukan respon balik kepada sang penyedia layanan atau informasi. Contohnya adalah pemancar televisi, radio, dan pengiriman email melalui mailing list. Selanjutnya, dalam menggunakan transmisi data diperlukan sinyal. Sinyal terbagi menjadi 2, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama adalah sinyal analog. Sinyal analog sifatnya seperti gelombang atau bersifat kontinu, selalu sambung menyambung dan tidak ada perubahan yang tiba-tiba di antara sinyal tersebut. Sinyal analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog.
Kalian tahu gak sih kenapa bisa disebut sebagai gelombang sinus? Hal ini dinyatakan berdasarkan dari analisis Fourier, di mana suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah dari gelombang sinus. Maka dari itu, dengan menggunakan sinyal analog, jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak jauh. Namun, dengan hal ini dapat mengakibatkan kelemahan dalam penggunaan sinyal analog. Misalnya cuaca yang buruk, dan juga kendaraan yang lalu lintas melalui jalannya gelombang dari sinyal analog tersebut. Maka dari itu, saat kita melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan telepon, terkadang kita menemukan suatu kejanggalan atau kesulitan dalam mendengarkan lawan bicara kita di dalam telepon. Itu dikarenakan faktor-faktor tadi yang menghambat jalannya gelombang dalam menyampaikan sinyal, karena sinyal dalam gelombang tersebut akan diubah bentuknya menjadi sebuah suara. Namun, sinyal analog ini memiliki beberapa kelebihan, misalnya memiliki potensi jumlah yang tak terbatas resolusinya dan dapat melakukan pengolahan yang lebih sederhana dibandingkan sinyal digital. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sinyal digital. Sinyal digital yaitu bersifat pulsa, terputus-putus, dan dapat terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal digital ini merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan biner atau bilangan 0 dan 1. Nah, sistem digital ini lebih sering digunakan untuk sistem komputer, karena sistem komputer memerlukan proses yang mudah, cepat, dan akurat. Hal ini sangat sesuai penggunaannya dengan sinyal digital. Selain itu, sinyal digital juga memiliki kelebihan kebal terhadap perubahan cuaca. Dan juga sinyal digital memerlukan penyimpanan yang lebih kecil dengan menggunakan konsumsi daya yang lebih rendah. Namun, hal ini juga dapat mengakibatkan sinyal digital memerlukan bandwidth yang besar. Serta harus tersedia sinkronisasi agar kita dapat mengetahui kapan simbol itu dimulai dan juga berakhir. Dan juga kita perlu meyakinkan bahwa simbol tersebut telah terkirim dengan benar dan akurat. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang kedua. Materi kedua membahas mengenai media transmisi data. Media transmisi data adalah media yang menghubungkan antara penerima dan pengirim informasi. Media ini menggunakan metode jarak jauh, di mana data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Kode atau isyarat inilah yang akan dimanipulasikan dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi sebuah data. Media transmisi data merupakan sebuah wadah untuk alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio agar dapat menerima sebuah data atau informasi. Misalnya pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua telepon adalah kabel. Namun, setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda sesuai dengan pengiriman datanya. Media transmisi memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh alat elektronik tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Kemudian, media transmisi memiliki dua jenis, yaitu guided transmission media dan unguided transmission media. Guided transmission media adalah sebuah jaringan yang menggunakan kabel. Contohnya adalah kabel STP atau kabel shielded twisted pair dan kabel unshielded twisted pair atau kita biasa sebut dengan kabel UTP. Kemudian yang kedua, unguided transmission media, yaitu jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Jaringan yang menggunakan sistem gelombang ini memiliki tiga jenis, yaitu gelombang mikro, satelit, dan inframerah. Gelombang mikro
elektro merupakan bentuk gelombang yang beroperasi pada frekuensi tinggi dalam satuan gaya Hertz. Gelombang ini banyak digunakan dalam sistem Metropolitan Area Network atau MAN dan warnet serta penyedia layanan internet atau ISP. Yang kedua adalah satelit. Satelit memiliki fungsi utama yaitu menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Kelebihan dari satelit yaitu dapat menjangkau permukaan bumi yang luas, termasuk daerah terpencil dengan populasi yang rendah. Kemudian, meningkatnya trafik telekomunikasi antar benua membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial. Namun, satelit memiliki beberapa kelemahan, yaitu keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran yang besar, sehingga hal ini membuat biaya investasi dan asuransi satelit menjadi lebih mahal. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah inframerah. Inframerah biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaan jarak jauh, inframerah dapat digunakan di dalam remote control seperti remote control untuk televisi, untuk menjalankan drone, dan elektronik lainnya. Inframerah memiliki beberapa kelebihan, misalnya kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik. Yang kedua, instalasinya mudah. Yang ketiga, mudah dibuat dan murah. Yang keempat, keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang radio. Serta inframerah memiliki beberapa kelemahan seperti jaraknya terbatas, tidak dapat tembus dinding, dan harus ada lintasan lurus antara pengirim dan penerima. Serta inframerah tidak dapat berfungsi dengan baik jika di luar ruangan, karena akan terganggu oleh cahaya matahari. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai transmisi data dan media transmisi data. Semoga teman-teman dapat mengerti mengenai penjelasan yang telah saya sampaikan, serta dapat menerapkannya dalam pembelajaran teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian yang kurang baik dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.